Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang IP address teman-teman, dan juga kita akan belajar yang namanya subnetting ya teman. Untuk IP address sendiri ada IP versi 4 dan ada IP address versi 6 ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan bahas yang IP versi 4 ya teman. Untuk yang IP versi 6 ya teman-teman nanti dulu ya. Kita akan bahas IP versi 4 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, IP versi 4 ini berjumlah 32 bit ya teman-teman. Oke. Nah, untuk IP versi 4 ini memiliki 4 octet ya teman-teman, yaitu x, titik x, titik x, titik x, yang tiap-tiap x-nya itu adalah angka ya teman-teman. Nah, angkanya itu dari 0 sampai 255 ya teman-teman. Tidak ada yang min 1, min 2, atau min 3 atau lebih, misalkan dari 256, 257, 270, itu adalah salah ya teman-teman. Yaitu selalu di 0 sampai 255 ya teman-teman. Contohnya yaitu IP-nya misalkan kita mempunyai IP 192.168.1.1. Nah, teman-teman sebenarnya bebas ingin memakai IP yang lain. Yang penting masih ada di jangkauan 0 sampai 255 ya teman-teman. Namun pada video kali ini kita akan memakai IP yang ini saja ya teman-teman. Nah, untuk penulisan IP address yang benar itu ya adalah memakai /24 ya teman-teman. Nah, apa sih /24 ini? Nah, /24 ini adalah namanya prefix ya teman-teman. Nah, yang artinya adalah total IP yang bisa dipakai ya teman-teman. Nah, oke, untuk mencari total IP yang bisa dipakai ini, kita akan belajar yang namanya subnetting ya teman-teman. Nah, pada subnetting ini di sini kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan yang terakhir IP range. Oke teman-teman, sampai sini teman-teman harus paham ya apa yang namanya subnetting itu. Di sini kita harus mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan yang terakhir IP range. Oke, kita langsung saja ya untuk total IP-nya itu kita menggunakan rumus. Sebenarnya rumusnya ada yang susah dan yang mudah ya teman-teman. Nah, yang susah itu kita menggunakan angka biner ya teman-teman. Contohnya seperti 01010101 ya teman-teman. Nah, itu adalah angka biner ya teman-teman. Namun kali ini kita akan menggunakan cara yang mudah ya teman-teman. Yaitu kayak gini ya teman-teman caranya. Untuk rumusnya adalah 32 dikurangi prefix ya teman-teman. Nah, 32 ini dari mana? 32 ini dari IP versi 4 ya teman-teman, yang hasilnya 32 bit. Nah, jadi 32 ini dari IP versi 4 ya teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman ke caranya. 32 dikurangi 24 hasilnya adalah 8. Oke, setelah itu kita masukkan 2 pangkat 8 ya teman-teman. Nah, 2 pangkat 8 ini sudah paten ya teman-teman dari sananya. Nah, 8-nya ini dari mana? 8-nya ini dari 32 dikurangi 24 yang hasilnya 8 ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. 2 pangkat 8 adalah hasilnya 256 ya teman-teman. Nah, 256 ini adalah dari 0 sampai 255 ya teman-teman. Nah, itu total IP yang bisa dipakai dari /24 itu adalah 256 ya teman-teman. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang subnet mask ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mencari total IP. Nah, pada video kali ini kita akan mencari subnet mask ya teman. Nah, subnet mask itu sama aja seperti prefix ya teman-teman, untuk mencari total IP yang bisa dipakai. Nah, pada konfigurasi Cisco di situ kita konfigurasinya adalah menggunakan subnet mask ya teman-teman. Kalau di Winbox teman-teman konfigurasinya menggunakan prefix ya teman-teman. Nah, untuk di Windows konfigurasinya kita akan menggunakan subnet mask juga ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman sama saja
antara prefix dan subnet max ya teman-teman. Oke, kita langsung saja pada rumusnya teman-teman. Untuk mencari subnet max itu adalah 256, yaitu 256 itu adalah dari hasil dari 0 sampai 255 ini ya teman-teman, yaitu jumlahnya 256 dikurangi 256 juga ya teman-teman, yang 2 pangkat 8 ini ya teman, total IP. Jadi 256 dikurangi 256 ya teman. Nah, hasilnya adalah 0. Untuk penulisan yang benarnya teman-teman seperti ini ya teman-teman, 255.255.255. Nah, yang diganti itu hanya ujungnya saja ya teman-teman. Ini adalah untuk subnet max ya teman-teman. Nah, untuk IP network, IP network ini adalah IP awal ya teman-teman. Dan IP awal ini adalah dari angka 0 ya teman-teman. Nah, jadi untuk IP network ini adalah 0 ya teman-teman. Nah, untuk IP broadcast ini adalah IP terakhir ya teman. Itu adalah 255 ya teman-teman. Oke, ini adalah untuk IP network dan IP broadcast ya teman-teman. Nah, untuk mencari IP range, yaitu teman-teman di sini setelah IP network dan sebelum IP broadcast ya teman, yaitu untuk IP range yaitu 1. Nah, setelah IP network dan sebelum IP broadcast adalah 254. Teman-teman paham ya di sini? Untuk mencari subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range teman. Oke. Untuk video selanjutnya, teman-teman bisa mengerjakan soal ini ya teman-teman. Misalkan di sini kita mencari soalnya 172.168.5.1 ya teman-teman. /26 teman-teman. Teman-teman bisa cari sendiri dulu, dan untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang ini teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, gimana? Sudah dapat untuk jawaban di soal ini teman-teman? Oke, untuk yang sudah bisa, alhamdulillah ya teman-teman. Nah, untuk yang belum bisa, kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mencari yang namanya total IP ya teman-teman. Lalu subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Oke, kita langsung saja pada total IP-nya. Itu 32 dikurangi prefix, kita langsung saja 32 dikurangi 26, yang hasilnya adalah 6. Lalu kita pangkatkan, yaitu 2 pangkat 6, yang hasilnya adalah 64, yaitu total IP-nya ya teman-teman. Kita langsung saja ke subnet max-nya, yaitu 256 dikurangi 64 ya teman-teman, yang hasilnya adalah 192. Oke, kita langsung masukin saja untuk subnet max-nya 192 ya teman-teman. Lalu untuk IP networknya adalah 0. Nah, kita untuk IP broadcast ini kita lihat dari total IP-nya ya teman-teman, dikurangi 1 jadi 63 ya teman-teman. Itu ya teman-teman untuk IP broadcast-nya. Nah, untuk IP range-nya itu adalah setelah IP network adalah 1 dan sampai sebelum IP broadcast, yaitu adalah 62. Nah, teman-teman harus ingat bahwa IP network itu pasti hasilnya adalah genap, dan untuk IP broadcast itu hasilnya pasti adalah ganjil ya teman-teman. Oh iya, dan ingat juga bahwa IP network itu dan IP broadcast ini tidak bisa dipakai ya teman-teman. Yang bisa dipakai adalah IP range ya teman-teman, dari 1 sampai 62 ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini bisa. Kalau teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa kerjakan lagi. Saya di sini akan mengasih soal lagi ya teman-teman. Misalkan soalnya adalah 10 titik 10 titik 10 titik 50 ya teman-teman, /27. Oke teman-teman, bisa kerjakan sendiri ya teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, gimana? Udah pada bisa ngerjain soalnya teman-teman? Atau belum bisa? Jika belum bisa, kita akan membahas soal ini ya teman-teman. Kita belajar bareng-bareng teman-teman.
Di sini saya sudah mengetik total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Untuk total IP-nya yaitu 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Lalu kita masukkan 2 pangkat 5 yang hasilnya adalah 32 ya teman-teman. Untuk total IP-nya ya teman-teman. Lalu kita masuk pada subnet max-nya, itu 256 dikurangi 32 ya teman-teman, yang hasilnya adalah 224 ya teman-teman. Oke, kita langsung masukkan saja 255 255 Oke, itu untuk subnet max-nya ya teman-teman. Untuk IP networknya adalah 0. Untuk IP broadcastnya adalah 32 dikurangi 1 ya teman-teman, yaitu hasilnya adalah 31. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa untuk slash 27 itu bisanya dari 0 sampai 31 ya teman-teman. Namun pada soalnya bisa dilihat sendiri bahwa ini 50 ya teman-teman. Bahwa 50 itu tidak ada dari IP network dan IP broadcast masuk teman-teman. Karena untuk slash 27 itu hanya bisa 32 saja ya teman-teman IP yang bisa dipakainya. Nah, teman-teman, ada yang namanya blok subnet. Jadi blok subnet itu adalah untuk kelanjutannya ya teman-teman. Misalkan di sini blok subnet pertama dari 0 sampai 32. Untuk IP broadcastnya adalah 32 ditambah 32 hasilnya 64, dan 64 dikurangi 1 yang hasilnya adalah IP broadcast, yaitu 63 ya teman-teman. Itu blok subnet yang kedua ya teman-teman. Nah, bawah 50 di sini sudah masuk pada blok subnet yang kedua ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Yang namanya blok subnet. Mungkin teman-teman masih bingung ininya soalnya 70. Oke, kita cari blok subnet yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu 63 tambah 1 itu 64, yaitu 64 ditambah 32 yang hasilnya adalah 96. 96 dikurangi 1 yang hasilnya adalah 95. Nah, itu untuk IP blok subnet yang ketiga ya teman-teman. Bawah 70 sudah masuk pada blok subnet yang ketiga. Nah, kita masukkan IP range-nya teman-teman. IP range-nya yaitu pada blok subnet yang ketiga, yaitu setelah IP network dan sebelum IP broadcast ya teman-teman, yaitu 65 sampai 94 ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa paham ya di sini untuk konsep IP-nya ya teman-teman. Dan teman-teman harus ingat bahwa blok subnet pertama dengan blok subnet yang kedua ini tidak bisa saling komunikasi ya teman-teman. Nah, misalkan ada komputer PC A yaitu dengan IP-nya yang tadi 10, dan untuk komputer B yaitu IP-nya adalah 33. Nah, itu tidak bisa berkomunikasi ya teman-teman, karena sudah berbeda blok subnet ya teman-teman. Sama di situ paham ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Halo teman-teman, di video sebelumnya kita sudah bahas apa itu IP address dan subnetting ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan bahas IP publik dan IP private ya teman-teman. Nah, untuk IP publik sendiri adalah IP yang bisa diakses oleh semua orang ya teman-teman, dimanapun dan dimana saja. Contoh, misalkan di sini kita mempunyai facebook.com. Nah, itu IP-nya misalkan 10.10.10.10. Nah, ini bisa diakses di mana saja ya teman-teman. Bisa di kantor, di rumah, bisa di sekolahan, bisa lagi main atau di mana saja ya teman-teman. Nah, itu untuk IP publik ya teman-teman. Misalkan google.com, misalkan IP-nya
8.8.8.8 bisa diakses di mana saja ya teman-teman menggunakan internet. Nah, untuk IP private sendiri, IP private tidak bisa diakses di mana saja ya teman-teman. Karena IP private itu seperti namanya private, jadi hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu ya teman-teman. Misalkan kita mempunyai IP-nya 192.168.10.1. Nah, ini hanya bisa diakses oleh satu device saja ya teman-teman. Nah, begitu ya teman-teman untuk pengenalan IP publik dan IP private teman-teman. Yaitu IP publik bisa diakses di mana saja, yaitu IP private hanya bisa diakses oleh satu device saja. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas yang namanya konsep switch ya teman-teman. Dan router ya teman-teman. Oke, untuk switch sendiri yaitu menghubungkan device dalam satu blok subnet ya teman-teman. Itu untuk switch ya teman-teman. Misalkan di sini contohnya kita mempunyai PC 1 ya teman-teman. Terhubung tab kabel, lalu di tengahnya adalah switch. Lalu PC 2 dan juga ada PC 3 ya teman-teman di bawahnya. PC 3 ya teman-teman. Nah, begini ya teman-teman. PC 1 terhubung pada switch, dan switch terhubung pada PC 2, dan switch lagi terhubung pada PC 3 ya teman-teman. Menggunakan kabel. Kabel itu namanya adalah UTP ya teman-teman, atau XTP. Oke. Nah, untuk konsep switch itu, misalkan di sini kita mempunyai IP-nya 192.168.1 untuk PC 1. Lalu untuk PC 2 di sini kita mempunyai IP-nya 192.168.1.2 ya teman-teman. Dan untuk PC 3 mempunyai IP-nya 192.168.1.3 ya teman-teman. Nah, di sini misalkan untuk slash-nya yaitu 192.168.1.0, misalkan slash 27 ya teman-teman, yaitu hanya bisa 32 IP yang bisa dipakai teman-teman. Oke, ini dalam blok subnet yang sama ya teman-teman. Bisa dihubungkan, bisa saling komunikasi antar PC-nya ya teman-teman, yaitu namanya konsep switch ya teman-teman. Nah, untuk router sendiri yaitu menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda ya teman-teman. Misalkan di sini kita mempunyai seperti yang tadi, kita copy saja teman-teman, lalu kita paste. Nah, dari switch ini, dari switch
nanti ada kabel yang terhubung ya teman-teman. Nanti ada kabel yang terhubung ya teman-teman. Yaitu router ya teman-teman. Lalu dari router terhubung lagi misalkan PC 4 ya teman-teman, dengan IP yang berbeda ya teman, misalkan 192.168.1.70 karena sudah beda blok subnet ya teman-teman. Nah, untuk router sendiri yaitu bisa menghubungkan device-device dengan blok subnet yang berbeda ya teman. Jadi PC 4 dengan blok subnet yang berbeda bisa berkomunikasi dengan PC 2 ya teman-teman, yang blok subnetnya juga berbeda ya teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman bisa paham ya teman-teman dalam konsep switch dan router ya teman-teman. Oke, segitu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan praktek switch ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum membuka Cisco pakai tracernya teman-teman, silahkan buat terlebih dahulu ya teman-teman. Misalkan di sini kita mempunyai topologi seperti ini teman, teman bisa arahkan ke end device ya teman, lalu klik, lalu cari PC ya teman-teman, lalu pilih, klik di sini ya teman-teman, dan dua PC saja ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke, lalu ada switch, kita pilih yang pertama saja ya teman-teman. Lalu kita konekkan menggunakan kabel dari PC 0 ke switch ya teman-teman. Lalu arahkan lagi dari PC 1 ke switch ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi IP addressnya teman-teman untuk PC 1 dan PC 2. Kita ganti dulu namanya teman-teman biar gampang. PC 1 PC 1 biar tidak pusing teman, ganti dulu namanya terlebih dahulu ya teman-teman, PC 1 dan PC 2 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi IP address teman-teman untuk PC 1 dan PC 2 ya teman-teman. Oke, untuk konfigurasinya yaitu klik dua kali pada PC-nya teman-teman. Di sini ada menu desktop ya teman-teman, klik saja, lalu ada IP configuration, klik dan masukkan saja IP-nya teman-teman. Misalkan di sini kita bukan IP. Dan untuk subnet masknya kita menggunakan cari yang di note ya teman-teman. Yang ini saja teman-teman. 10 10 10 pada blok subnet yang pertama. Kita salin aja teman-teman biar mudah.
10.10.10.10. Itu yang blok subnet yang pertama ya teman-teman. Untuk subnet maxnya adalah 224 teman-teman. Oke. Itu untuk blok subnet yang pertama ya teman-teman. Nah, untuk subnet maxnya adalah 224 ya teman-teman. Oke, lalu X ya teman-teman. Nah, teman-teman buka lagi untuk PC2 nya. Kita konfigurasi pada blok subnet yang sama ya. 10.10.10.11. Lalu untuk subnet maxnya 255 255 254 teman-teman. Oke. Oke, untuk subnet maxnya 255 255 255 254 ya teman-teman. Oke. Lalu untuk subnet maxnya adalah 255 255 224 teman-teman. Oke, setelah konfigurasi IP address dari kedua PC ini bisa saling komunikasi ya teman-teman. Teman-teman langsung saja bisa klik 2 kali pada menu desktop. Oke, setelah konfigurasi IP address pada kedua belah PC ini bisa saling komunikasi ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa langsung aja klik 2 kali pada PC 1, menu desktop, kita buka command prompt, kita coba ketik ping pada IP PC2 ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat teman-teman, ini adalah tandanya berhasil teman-teman. Kalau misalnya tandanya sudah berhasil, kita coba X dulu ya teman-teman. Kita ganti untuk IP address yang PC2 ya teman-teman.
desktop IP configuration. Ya misalkan teman-teman kita ganti X, baru masuk lagi ke PC 1. X, kita command prompt, kita coba ping ya teman-teman, ping 10.10.10.11. Nah teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini gagal ya teman-teman, karena salah IP-nya ya teman-teman. Request timeout. Pasti gagal ya teman-teman kalau IP-nya salah. Nah kita kembalikan lagi IP 11. Begitu teman-teman untuk praktik switchnya teman-teman, agar PC 1 dan PC 2 teman-teman untuk komunikasi bisa menggunakan yang tadi ya teman-teman. Klik di sini desktop, command prompt, lalu ketikkan ping. Bisa juga di sini teman-teman, pencet ini teman, arahkan dari PC 1 dan arahkan ke PC 2 ya teman-teman. Bisa lihat sendiri teman-teman di sini ya teman-teman, yang artinya adalah berhasil ya teman-teman, successful. Nah itu segitu saja untuk praktek switch pada video kali ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Di video kali ini kita akan praktek switch lagi ya teman-teman. Kita akan pindahkan dulu teman-teman, lalu kita bikin lagi untuk ruangan kedua ya teman-teman. Network and device, kita pilih PC nya, terus kita cari switch ya teman-teman. Kita pakai 3 PC ya teman-teman, lalu kita sambungkan kabelnya dari PC 2 ke switch, PC 3 ke switch, 4 ke switch teman-teman. Kita ganti dulu namanya teman-teman agar tidak pusing ya teman-teman. Oke teman-teman, kita untuk ruangan yang kedua ini kita akan menggunakan blok summit yang berbeda ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke ini, ke PC 3 teman, klik langsung pada desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya 10.10.10. Untuk melihatnya kita masukkan ke notepad, ngomong lawan atau emane teka arti. Sepuluh untuk 32 ini kita coba buka lagi notnya teman-teman. Mana notnya? 10.10.10. Untuk 32 itu kita coba buka lagi notnya ya teman-teman. Nah kita masukkan pada IP broadcast yang kedua teman-teman, 33 ya teman-teman di awalnya. Itu 10.10.10 33 untuk IP-nya. Smartnya itu 255.224 teman. Lalu X ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke PC keempat ya teman-teman. Tiga empat 255
255.254 ya teman. Oke, kita langsung aja ke PC ke-5 ya teman-teman. 10.10.10.35 ya teman-teman. Subnet maxnya 255.254 ya teman-teman. Oke, kita coba komunikasi dulu ya teman-teman antara PC-nya. Kita kirimkan paket aja dari PC 3 ke PC 4 teman. Nah, bisa lihat ini adalah successful ya teman-teman. Coba kita dari PC 4 ke PC 5. Successful ya teman-teman. Dari PC 5 PC 3. Nah, semuanya udah sukses ya teman-teman. Nah, itu untuk praktik switch yang kedua ya teman-teman. Untuk video selanjutnya kita akan mencoba praktik router ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah praktik switch ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan coba praktik router ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke network device, ke router. Sebenarnya di sini teman-teman bebas ingin pakai router yang mana. Karena ini saya lebih suka pakai yang paling kanan ya teman-teman, yang 2811. Kita langsung saja teman-teman, dari switch ke router teman-teman, dari router ke switch teman-teman. Defaultnya tidak akan kelihatan. Nah teman-teman, defaultnya tidak akan kelihatan apa itu FA01, FA04. Teman-teman bisa langsung saja masuk ke option, preference. Pada interface teman-teman bisa cari pada always show port label in logical workspace ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa hilangkan ya teman. Nah, bahwa FFA itu langsung hilang ya teman-teman. Lalu kita centangkan saja ya teman, agar lebih mudah mengenal kabelnya teman-teman. Untuk FA ini adalah namanya interface ya teman-teman. Nah, untuk interface berapa yang terhubung pada switch ya teman-teman, itu FA 0/0 ya teman-teman. Oke, kita langsung saja konfigurasi ya teman-teman. Kata ini sudah berbeda blok subnet ya teman-teman. Jadi komputer ini bisa saling komunikasi dengan komputer yang di sini teman-teman. Agar bisa saling berkomunikasi, yaitu kita menggunakan router ya teman-teman. Fungsi router ini untuk menghubungkan device pada blok subnet yang berbeda ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke router ya teman-teman. Masuk pada menu tab config. Lalu di sini ada yang namanya fast ethernet. Di sini ada port statusnya, tidak ada checklist. Kita nyalakan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, tadi merah jadi hijau ya teman-teman. Kalau sudah di checklist berarti menyala ya teman-teman. Untuk IP-nya kita langsung masukin saja ya teman-teman. 10.10.10.1. Untuk subnet namanya adalah 255.254 ya teman-teman. Untuk fast ethernet yang kedua ya teman-teman, 10.10.10.33 ya teman-teman harusnya. Untuk subnetnya adalah 255.254 ya teman-teman. Jangan lupa nyalain ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa IP ini adalah namanya IP gateway teman-teman. Jadi setiap komputernya nanti kita akan masukkan IP gateway-nya ya teman-teman. Kita langsung saja pada PC 1 ya teman-teman. Langsung aja ke desktop, IP configuration. Kita settingnya di default gateway-nya yaitu 10.10.10.1 ya teman-teman. Langsung kita exit. Langsung lanjut ke PC 2 ya teman-teman. 10.10.10.1 teman-teman, pada interface FA 0/0 ya teman-teman. Nah, untuk FA 0/1 itu 10.10.10.10.33 ya teman-teman. Kita langsung aja ke PC 3 desktop, IP configuration 10.10.10.10
33 ya teman-teman. Kita di sini langsung saja ke PC yang selanjutnya teman-teman. 10.10.10. Sepuluh titik sepuluh titik 33 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke PC 5 ya teman-teman. 10.10.10.33 ya teman-teman. Oke, kita coba kirim paket ya teman dari antar sesama blok summit terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, successful. Lihat dulu ya teman-teman agar lebih mudah melihatnya. Oke, successful. Oke, successful ya teman-teman. Oke, kita coba yang sebelahnya teman-teman dari sini. Successful ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba antara komunikasi antara ruangan 1 dan ruangan 2 ya teman-teman. Kita coba kirim paket ya teman-teman. Dari PC 1 ke PC 3. Langsung successful ya teman-teman. Berarti sudah berhasil teman-teman. Kita coba lagi dari PC 1 ke PC 5 ya teman-teman. Awal-awal emang violet ya teman-teman. Kita coba lagi ya teman-teman. PC 1 ke PC 5. Nah, successful ya teman-teman. Nah, itulah untuk itulah teman-teman untuk praktik routernya ya teman-teman. Oke, sampai segitu saja untuk video yang bisa saya buat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman.